impor itu apa sih, batasan jumlah produk yang boleh diimpor misalnya. Nah di situ kan berarti dengan adanya aturan itu bisa membantu, misalnya impor beras ya dibatasi satu tahun cuman boleh impor misalnya berapa ribu ton. Nah itu kan kalau sudah melebihi situ kan berarti untuk memenuhi misalnya kebutuhan masyarakat Indonesia melebihi dari batas restriksi impor itu tadi, berarti kan bisa membantu meningkatkan petani-petani beras untuk memproduksi lebih ya kan, maksudnya membantu mereka untuk supaya produknya juga laku itu. Pahamkah sampai sini? Yang mau ditanyakan? Ulah. Oke. Ya lanjut ya. Terus ini untuk mendapatkan ide produk itu juga menilai material lokal dan sumber daya lainnya. Itu tadi siapa ya yang kasih contoh, Mas Yoyo nggak salah. Jualan apa tadi Mas? Oh ya, sandal jepit di daerah pedalaman. Mungkin jual misalnya kayak jual baju ke orang Papua pedalaman yang dia nggak membutuhkan, atau mungkin misalnya orang Papuanya juga nggak bisa mencari bahan tersebut untuk dibikin. Nah itu kan nggak masuk akal. Jadi kita harus juga meneliti, bisa nggak sih kalau kita mau jualan, misalnya jualan jualan makanan, misalnya kita mau jual makanan Indonesia di Taiwan, kira-kira dengan suhu udara yang berbeda itu, misalnya kita maunya nanam sendiri ya, bahan-bahannya itu bisa nggak tumbuh. Nah itu kan harus juga diperhitungkan, karena bahan utama yang untuk kita produksi itu sangat penting lah. Kalau kita nggak punya bahan utamanya, terus apa yang bisa kita produksi ya toh. Terus mempelajari substitusi impor, ada yang tahu maksudnya? Mengganti bahan impor ya, substitusi impor lagi. Bisa permintaan banyak impor daging sapi ya. Bisa. Jadi substitusi impor itu gimana caranya ini? Permintaan dalam negeri misalnya selama ini kita cuma bisa impor ya, jadi bisa nggak kita memenuhi kebutuhan yang diinginkan tapi kita menghasilkan produk-produk yang bisa mengganti barang impor itu tadi. Jadi di sini misalnya dengan adanya kita bisa mempelajari substitusi impor, bisa Mbak Santi contohnya seperti itu. Jadi kan maksudnya supaya kita nggak harus ngimpor ya kan, kita bisa menghasilkan sendiri. Nah dengan kita menghasilkan sendiri itu kita bisa menciptakan lapangan kerja baru ya kan, membuka peluang pekerjaan untuk orang lain. Terus juga bisa mengurangi ketergantungan, jadi kita bisa mandiri, jadi nggak perlu impor. Karena kalau impor otomatis kan kita belanja kan, nah devisa jadi berkurang juga, jadi modalnya
modal kita untuk belanja keluar. Kita harusnya mengekspor sebanyak-banyaknya, karena kalau kita ekspor berarti kan kita menjual, kita mendapatkan pendapatan. Tapi kalau impor kita membeli. Nah, untuk mengurangi itu ya kita harus tahu kira-kira barang-barang yang kita impor itu kita bisa menghasilkan sendiri enggak dalam negeri. Kalau bisa ya lebih baik kita menghasilkan sendiri. Jadi ide produk tersebut kalau kita bisa menemukan, maksudnya tahu, nah kita bisa mengurangi impor yang ada di situ. Terus studi lokal, bener kok Mbak Santi kayak gitu ya, kayak contohnya Mbak Santi ini impor daging sapi, mungkin kita bisa mencari lokasi peternakan baru. Misalnya kalau di Jawa sudah penuh ya kan, bisa mungkin di Kalimantan atau di apa, nah itu dipelajari. Tapi gimana caranya menghasilkan misalnya daging sapi yang berkualitas juga itu bisa dipelajari. Terus habis itu studi local skill dan implikasi teknologi baru. Jadi kan untuk bisnis itu juga harus memerlukan tenaga kerja ya kan. Misalnya kita punya ide bisnis, kita punya modal, tapi kita nggak punya tenaga kerja, bisa nggak kita jalan? Bisnis kita bisa berjalan nggak tanpa adanya tenaga kerja? Nggak mungkin kan angkanya itu. Jadi kita harus tahu misalnya skillnya tenaga kerja yang ada itu seperti apa, bisa nggak membantu kita, terus teknologi seperti apa yang bisa kita gunakan, itu juga perlu. Terus menggunakan daftar industri. Di sini misalnya daftar industri klasifikasi standar. Jadi misalnya kita bisa ini terdapat beberapa tindakan untuk membantu proses kreativitas penciptaan produk baru, jadi modifikasi atau menyusun kembali, memperbesar, mengurangi, kombinasi, substitusi, sama mengubah. Jadi di situ untuk mempelajari standar industri gitu kita bisa menciptakan hal-hal baru. Jadi bisa memodifikasi, itu berarti kan yang sudah ada tinggal kita tambahkan atau apa. Kalau menyusun kembali mungkin komponen-komponennya, kalau memperbesar misalnya kita menghasilkan lebih banyak. Kalau mengurangi ini membagi atau memperkecil produk yang sudah ada. Kalau kombinasi ya berarti dikombinasikan dari beberapa produk misalnya jadi satu produk, itu bisa. Kalau substitusi ya tadi mengganti, kalau mengubah ini bisa diubah secara keseluruhan, maksudnya inovasi baru bisa. Terus penerbitan berbagai gagasan itu bisa dilihat dari jurnal atau artikel. Nah kayak misalnya mbak-mbak mungkin karya ilmiahnya tentang apa, tentang kepuasan pelanggan terhadap apa, misalnya kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Kira-kira kualitas pelayanan seperti apa yang disukai oleh konsumen. Nah dari hasil penelitian itu kan bisa kita tahu, oh ternyata konsumen itu sukanya pelayanan yang seperti ini, misalnya pelayanan yang ramah atau pelayanan yang cepat. Dibandingkan pelayanan yang ramah sama cepat, mana yang konsumen lebih suka? Misalnya pelayanan yang cepat. Nah berarti si perusahaan ini bisa menekankan atau memberikan pelayanan yang lebih cepat lagi. Nah, jadi dari jurnal atau buletin atau artikel yang ada itu kita juga bisa menemukan gagasan, ide atau ide-ide baru dari situ. Jadi itu juga sebenarnya tujuannya penelitian kan, jadi ada kontribusi untuk akademis, maksudnya secara teoritik seperti apa, ada juga kontribusi kepada praktisioner atau manajer, jadi apa yang bisa mereka lakukan. Jadi dari hasil penelitian bisa memberikan kontribusi tersebut. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Saya lanjut, faktor peluang bisnis. Jadi ya sesuai atau cocok, terus adanya akses sama potensial. Ada yang tahu maksudnya? Faktor-faktor peluang bisnis, kenapa kok harus sesuai atau cocok?